هذا بلاغ للناس Bab ma jaa fi shaumid dahr. Lanjutan kajian kita selanjutnya adalah bab tentang hadis puasa ad-dahr nomor 767 sesuai dengan penomoran yang ada di kitab kami. Qala al-Hafiz al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala qala haddatsana Qutaibah wa Ahmad bin Abdah qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ghailan bin Jarir an Abdullah bin Ma'bad an Abi Qatadah qala qila ya Rasulullah kaifa biman sama ad-dahra qala la sama wa la aftara aw lam yasam wa lam yuftir. Ini bahasa sekarang tentang puasa ad-dahr. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan hukum dari puasa ad-dahr dalam tabwib, dalam bab yang beliau buat. Biasanya beliau menyimpulkan dengan makruh atau haram atau yang lainnya. Tapi dalam bahasan ini beliau tidak memberikan keterangan hukum. Beliau hanya menuliskan bab begitu saja. Bab hadis membahas tentang puasa ad-dahr. Puasa ad-dahr itu terdiri dari dua kalimat, shaum dan ad-dahr. Shaum artinya puasa, ad-dahr secara bahasa artinya ad-duhur, sepanjang masa, sepanjang hari. Ini dia terus-menerus berpuasa tanpa dijeda sama sekali dengan suatu hari. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebagaimana yang disebutkan oleh beliau dalam kitab Al-Majmu' memberikan definisi. Puasa ad-dahr itu ialah sardus shaumi fi jami'il ayyam illa al-ayyam allati la yasih shaumuha wa hiya al-'idan wa ayyam at-tashriq. yakni menyambung puasa pada semua hari tanpa pengecualian. Ini pada dasarnya dia semua hari, dia sepanjang hari dia puasa. Sekarang dia puasa, besok dia puasa terus. Kecuali pada hari-hari yang tidak sah puasa di dalamnya seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari di Ayyamut Tasyriq. Itu tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Ini definisi yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Adapun hadis yang dimaksud ialah di sini hadis Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qila ya Rasulullah, pernah ada sahabat bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa biman shama ad-dahra? Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang puasa dahar terus menyambung puasanya? Qala la shama wa la aftara. Takun min ar-rawi aw lam yasum wa lam yuftir. Ini ada dua redaksi di sini. Pertama, la shama wa la aftara. Redaksi lainnya, lam yasum wa lam yuftir. Yani sebenarnya satu sabda tapi perawi hadisnya ragu. Apakah pakai la atau pakai lam? Tapi maknanya tidak jauh berbeda. La shama wa la aftara. La di sini maksudnya berarti tidak. Lam yasum wa lam yuftir. Itu reaksi yang datang dari salah satu pendapat rawi tersebut. Artinya la shama wa la aftara, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah celaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang sebenarnya tidak puasa. Tidak berpuasa. Dinafikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam puasanya.
Sama seperti kalimat la salata li jaril masjid, tidak ada salat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Walaupun hadisnya dhaif, ini perbandingan kalimatnya seperti itu kira-kira. Yani taubih wa dzam, celaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bukan celaan, tapi sebatas pemberitaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang berpuasa ad-dahr itu yakni hakikatnya seperti orang yang tidak puasa karena puasa itu terlalu ringan bagi dia. Tidak ada beban sama sekali. Sehingga seolah-olah dia tidak berpuasa. Dia tidak menemukan, tidak merasakan ada beban berat dalam berpuasa sehingga dia mampu melakukannya terus-menerus. Kalau diartikan khabar dari Nabi SAW hanya sekedar pemberitaan dari beliau, maka hadis ini artinya bukan celaan dari Nabi SAW. Bahkan bisa jadi maknanya adalah takrir, ketetapan bahwasanya itu boleh hukum. Dari itu Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di sini menyebutkan wa fil babi an Abdullah bin Amr wa Abdullah bin Shikhir wa Imran bin Husain wa Abi Musa. Dalam bahasan puasa dahar ini ada beberapa riwayat yang datang dari sahabat Nabi selain dari Qatadah. Selain dari Abu Qatadah. Hadis yang tadi datang dari siapa? Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Di situ ada sahabat lain yang meriwayatkan pembahasan puasa dahar ini. Di antaranya adalah Abdullah bin Amr, Abdullah bin Shikhir, Imran bin Husain dan Abu Musa al-Asy'ari. Adapun hadis Abu Qatadah yang kita bahas, kata Imam At-Tirmidzi, hadis Abi Qatadah haditsun hasan. Hadis Abu Qatadah hadis yang hasan. Lalu manakah dia riwayat Abdullah bin Amr yang disebutkan di atas tadi oleh Imam At-Tirmidzi? Yani wa fil bab an Abdullah bin Amr. Dalam pembahasan ini, dalam bab puasa dahar ini ada hadis dari Abdullah bin Amr juga. Dijelaskan oleh Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala dalam syarahnya Tuhfatul Ahwadhi, ada riwayat dalam Bukhari dan Muslim datang dari Abdullah bin Amr. Ini dalam Sahih Muslim disebutkan di sini hadisnya. Pembahasan ini agak panjang. Ada juga riwayat dari Abdullah bin Amr bin As. Ini yang penting sekali kita lihat sekarang tentang bahasan puasa dahar ini. Ana Abdullah bin Amr bin As bin Al-As radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا أقومن الليل ولا أصومن النهار ما عشت. Ini beliau berkata, dia ingin memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku betul-betul akan tahajud setiap malam dan puasa sepanjang hari sepanjang aku hidup. Ini perkataan dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Benar-benar aku akan tahajud setiap malam dan puasa sepanjang hari selama aku hidup. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini anta alladhi taqulu dzalik, apakah kamu yang berkata seperti itu tadi? Kata Rasulullah sallallahu. Faqultu lahu qad qultuhu. Betul ya Rasulullah, saya yang telah mengatakan seperti itu. Aku betul-betul sepanjang hidupku akan tahajud tiap malam, akan puasa sepanjang hari, puasa dahar. Rasulullah bersabda, fa innaka la tastati'u dzalik, kamu tidak mungkin bisa melakukan itu. Fasum wa aftir, kamu puasa, besok berbuka. Nam wa qum, tidur baru salat tahajud. Kamu tidak bisa kalau terus menerus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemudian Nabi bersabda,
wasum min asy-syahri 3 ayyam, puasa saja 3 hari dalam sebulan. Fa innal hasanata bi asyri amsalha, sungguhnya kebaikan itu dilipat gandakan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan. Wa dzalika mithlu shiyamid dahr, dan itu sudah menjadi seolah-olah kita puasa dahar dengan 3 hari sebulan, sebagaimana telah kita bahas pada majelis sebelumnya. Qala qultu fa inni utiqu afdala min dzalik. Ya Rasulullah, aku mampu melakukan yang lebih banyak dari itu, lebih afdal dari itu. Ini kata sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Sum yawman wa aftir yawmain. Kalau begitu kamu puasa sehari, berbuka 2 hari. Dia berkata sahabat ini, fa inni utiqu afdala min dzalik, saya bisa lebih dari itu. Ini semangatnya ini sahabat. Qala sum yawman wa aftir yawman. Kalau begitu sehari puasa, sehari berbuka. Wadzalika shaum Daud alaihi salam wa huwa a'dalus shiyam. Inilah puasanya Nabi Daud alaihi salam, dan dia adalah puasa yang paling adil, paling pertengahan. Qultu fa inni utiqu afdala min dzalik. Saya bisa yang lebih afdal dari itu ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la afdala min dzalik. Tidak yang lebih afdal dari itu. Akhirnya apa yang terjadi disebutkan oleh para ulama di akhir hayatnya ketika tua Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau dinukilkan berkata, la an akuna qabiltu thalathatal ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habbu ilayya min ahli wa mali. Seandainya aku terima tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh saya puasa 3 hari sebulan, itu lebih aku sukai daripada keluarga dan hartaku. Kenapa demikian? Karena di usia-usia senjanya jadi sakit. Karena sering puasa. Sementara dia sudah kedung berkata di depan Nabi, saya akan berpuasa sepanjang hidup. Sudah kedung dia berjanji. Sementara orang yang sudah kedung beramal, kalau dia tinggalkan amalan itu dicela oleh Allah dan Nabi-Nya, tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Itulah alasannya beliau terus melakukannya, karena tidak mau dicela. Sudah kedung dia seperti itu, meninggalkan takut dicela. Tapi akhirnya beliau sakit, kata ulama. Dan itu beliau berkata, seandainya saya terima yang 3 hari, itu yang aku istiqomahkan lebih bagus. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan jamaah nasihat dan penjelasan yang sangat luar biasa. Beliau berkata, wa hasilul hadis bayan rifqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi wa syafaqatihi alaihim wa irsyadihim ila masalihihim wa hathihim ala ma yutiquna ad-dawam alaih. Hadis ini hasilnya menjelaskan bagaimana lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dan bagaimana kasih sayang beliau terhadap mereka, dan bagaimana Nabi menunjukkan kepada umatnya yang lebih maslahat untuk diri mereka, dan bagaimana Nabi SAW mendorong umatnya kepada suatu amalan yang mereka mampu untuk melakukannya, bukan yang tidak mampu tapi yang mampu. Wa nahyihim 'anit ta'ammuq wal iktsar minal ibadat. Dan Nabi SAW di sini dalam hadis ini menunjuk seolah-olah beliau melarang dari terlalu ta'ammuq, memaksakan diri, memperbanyak ibadah yang khawatir atas diri orang melakukannya itu bosan karena terlalu banyak, atau menjadi meninggalkannya karena sudah tidak mampu. Jadi tidak bagus banyak-banyak ibadah tapi hanya anget-anget tai ayam, tidak disukai. Dari itu Nabi SAW bersabda, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, alaikum minal amal ma tutiqun. Yani kalian wahai umatku hendaklah melakukan amalan-amalan yang kalian mampu untuk terus melakukannya. Wa inna Allah la yamillu hatta tamallu.
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bosan sampai kalian lebih dulu yang bosan. Yani selama engkau masih beribadah kepada Allah walaupun sedikit, Allah akan berikan kalian pahala. Tapi kalau kalian bosan, banyak saja sementara kemudian kalian berhenti ibadah, ya sudah, Allah tidak berikan pahala lagi. Nah, ini jadinya kelas iman kita ini yang anget-anget tai ayam. Lagi iman sedang naik, semua dia sholat sunnah, sholat tahajud, kajian dimanapun dia datang. Tahu-tahunya setelah seminggu tidak sholat sunnah, tidak ke pengajian, hilang semuanya. Nah, ini sudah mulai nampak. Di awal-awal dakwah sunnah banyak kajian, ramai orang semangat belajar. Sekarang 1, 2, 3 yang masih istiqamah menuntut ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Semangat buka pelajaran bahasa Arab. Ayo daftar. Baru ada Zaidun sudah selesai. Selesai. Tidak lanjut lagi. Entah mungkin ustadznya juga yang malas atau muridnya juga yang memprovokasi supaya berhenti kajian. Murid dan guru mirip, bubar akhirnya pengajian itu. Allah musta'an. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bahasan ini, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fa taraka qiyamal lail. Jangan kamu seperti si fulan, dia dulu salat malam, sekarang dia tinggalkan salat malam. Wa fil haditsil akhar, dalam hadits yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, habbul amali ilaih ma dawama sahibuhu alaihi. Yani amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang continue dilakukan oleh orangnya di atas amalan tersebut. Ini 3 hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala untuk mendukung dan menjelaskan fikih dari hadis yang tadi kita baca dari Abdullah bin Amr itu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk, mengarahkan kita kepada yang maslahat untuk diri kita, beramal sesuai dengan kemampuan kita namun kita bisa istiqamah di atasnya. Kenapa demikian jemaah? Karena amalan itu sekali kita amalkan walaupun sedikit, tapi setiap hari jadi banyak. Jadi banyak. Kadang yang sedikit itu pun sulit kita bisa pertahankan karena setiap hari. Contoh yang sederhana saja, zikir pagi dan petang. Tidak semua orang bisa mengamalkan itu setiap pagi. Kadang bolong seminggu, bolong sebulan. Sudah. Dan sedikit. Bagaimana kalau banyak? Lebih-lebih tidak akan bisa kita amalkan. Antum salat tahajud bulan Ramadan 2 juz. Bulan Syawal tidak salat tahajud. Yang tarawih itu kan salat tahajud jemaah. Tahajud di zaman Nabi itu salat malamnya sahabat itu yang biasa mereka amalkan dan lakukan. Tidak ada dalil yang nyuruh harus 1 juz malam, tidak ada. Yang dianjurkan itu sesuai dengan hadis ini yang mampu kita lakukan seterusnya. Dari itu Allah Ta'ala berfirman, qad dzamma Allah, ini masih perhatian Imam An-Nawawi, qad dzamma Allah Ta'ala qauman aktsarul ibadah thumma farratu fiha. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang atau satu kaum yang mereka memperbanyak suatu ritual ibadah kemudian mereka teledor memelihara ibadah tersebut. Allah berfirman, "Rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha."
Ya, surah Al-Hadid ayat 27. Dan metode beragamanya rahbaniyah, pendeta-pendeta. Ini pemuka-pemuka agama selain Islam. Brahmana kalau bahasa kita kan, rahbaniyatan ibtada'uha, dan pola beragamanya ruhban ibtada'uha, itu dibuat-buat oleh orang Nasrani. Ma katabnaha alaihim, yang tidak pernah kami wajibkan atas mereka, illa ibtigha'a ridwanillah. Ya, ini mereka membuat ritual tersebut, pola tersebut, ibadah tersebut yang tidak pernah disuruh oleh Allah Ta'ala, namun dia menganggap perbuatan itu sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan ayat ini terdapat dua perkara. Pertama adalah Allah mencela orang-orang kafir yang membuat ritual ibadah baru dalam agama mereka, yaitu bid'ah. Yang tidak pernah Allah tetapkan, suruh mereka. Nah, kaitannya dengan ini adalah Allah tidak pernah nyuruh kita banyak-banyak, semampu saja, dan kita buat banyak-banyak. Akhirnya apa? Jatuh kepada hal yang kedua, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Akhirnya mereka tidak mampu merawat apa yang mereka buat sendiri. Allah mencela mereka atas hal itu juga. Ini bentuk kedua. Ini tidak mampu merawatnya, dan ini dimaksud fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Allah cela mereka karena mereka tidak mampu untuk merawatnya, mereka teledor di dalamnya. Maka dari itu jamaah, perlu kita saling menasihati untuk istiqamah, seperti menuntut ilmu di kajian ini, beribadah kepada Allah, berpuasa, bersedekah yang kita mampu, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Hal-hal yang kecil yang kita lakukan itu, kebaikan itu continue, jangan berhenti sampai kita mati. Kita nggak tahu itu penyebab kita masuk surga. Adapun yang semangat yang tadi kita bilang, doanya ingin sekaligus, tahu-tahunya hanya sesaat, tidak disukai oleh Allah, disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian sekarang kita bahas masalah hukum dari puasa ad-dahr ini. Di situ Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala beliau menjelaskan sedikit masalah ini. Waqad kariha qaumun min ahli al-ilmi siyam ad-dahr wa ajazahu qaumun akharun. Sebagian dari kalangan ahli ilmu membenci, memandang makruh puasa dahr, dan sebagiannya lagi membolehkannya. Jadi ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat dalam masalah ini, ada yang membolehkan, ada yang memandang makruh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, beliau memberikan judul atas hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dengan an-nahyu an shaumid dahr, bab an-nahyu, babun nahyi an shaumid dahr, bab makruh, bab dilarang puasa dahr. Tapi ada kaidnya, yaitu liman tadarrara bihi aw fawwata bihi haqqah. Dilarang puasa dahr untuk, atau khusus untuk orang yang menjadi sakit karena puasa dahr tersebut, atau karena ada hak yang tidak bisa dipenuhi gara-gara puasa dahr tersebut. Nah, disitulah letak dilarangnya. Kalau tidak ada hal yang menjadikan dirinya sakit, tidak ada hak yang hilang, maksudnya tidak terjadi kezaliman atas orang lain, atas dirinya sendiri karena berpuasa dahr tersebut, maka hukumnya boleh. Ini
bunyi dari judul Imam An-Nawawi. Lebih lanjutnya beliau berkata dalam Syarah Sahih Muslim, فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر نظرا لظواهر هذه الأحاديث. Ulama ahli zahir itu ini ulama yang lebih berpegang kepada tekstual dari suatu dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis, dan tidak terlalu banyak memperluas qiyas. Ini tidak terlalu berpegang dengan perluasan qiyas yang dipegang oleh sebagian fuqaha. Nadhran li dhawahiri hadhil hadis, mereka menilai dilarang karena zahir dari hadis ini melarangnya. Kalau Nabi bersabda, "Shom wa aftir," puasa besok berbuka. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dilarang. Itu kata az-zahiriyah. Qala al-qadi wa ghairuhu wa dhahaba, berkata Qadi Al-Iyad dan ulama lainnya. Qadi Iyad ini ulama dalam mazhab Al-Malikiyah. Beliau punya kitab Syarah Sahih Muslim. Kalau tidak salah namanya Al-Ikmal, Syarah Sahih Muslim, karangan Qadi Al-Iyad. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sering menukil dari kitab tersebut, meskipun beliau ulama dalam mazhab Malikiyah. Beliau berkata di sini, qala al-Qadi Al-Iyad wa ghairuhu, wa dhahaba jamaahirul ulama ila jawazihi. Mayoritas ulama itu berpendapat boleh hukumnya puasa dahar idza lam yasumil ayyamal manhiya anha, selama dia tidak berpuasa pada hari-hari yang dilarang. Ini jumhur. Apa itu hari yang dilarang? Idul Adha, Idul Fitri, Ayyam Tashriq, tanggal 11, 12 dan 13 pada Dzulhijjah. Madhab Syafi'i dan madhabnya Imam Syafi'i wa ashabihi anna sarda as-siyami idza aftara al-eidain wa at-tashriq la karahata fihi bal huwa mustahab. Pendapat Imam Syafi'i dan para sahabatnya bahwasanya menyambung puasa terus menerus tidak makruh selama dia berbuka puasa, tidak puasa di hari Id Fitri dan Idul Adha dan hari Tasyrik. Bal huwa mustahab, bahkan hukumnya dianjurkan. Bisyarat, dengan syarat alla yalhaqahu bihi dararun wa la yafutu haqqan. Dengan syarat tidak ada sakit atau kemelaratan yang akan didapati oleh dirinya dengan berpuasa terus-menerus, dan tidak ada hak yang teledor dia tunaikan. Fa in tadarrara aw fawata haqqan fa makruh. Apabila dia menjadi sakit karena puasa tersebut, atau ada hak yang tidak bisa dia tunaikan karena puasa, makruh hukumnya. Nah, ini kait yang penting ini. Dan ini berlaku untuk semua ibadah. Berlaku untuk semua ibadah. Semua ibadah. Ini selain ibadah fardu ya. Semua ibadah sunnah itu kalau dia menjadikan kita melarat, menjadikan hak orang lain menjadi hilang, tidak dianjurkan kita lakukan. Contoh, atau bekerja di perusahaan, ada orang bekerja di perusahaan, dia punya jadwal kerja jam sekian sampai jam sekian. Di tengah jam kerja diadain kajian Zoom. Saking semangatnya menuntut ilmu, boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak diizinkan sama perusahaannya. Akad Anda dengan tempat bekerja sudah jelas. Allah sudah menyuruh aufu bil uqud, tunaikan perjanjianmu.
Berarti kita menghilangkan hak orang lain dengan cara seperti itu, walaupun perbuatan kita bagus, zahirnya bagus, niatnya bagus, tapi menyelisihi hak yang lain. Tahajud tiap malam dari jam 9 sampai subuh. Besoknya dia tidak masuk ke kantor. Bagaimana itu? Tidak bisa seperti itu. Dia punya istri lagi hamil, anaknya satu sekolah, SPP-nya mahal. Iya itu bagaimana? Adil tidak seperti itu? Tidak. Itu disebutlah ulama fawwata haqqan. Dengan ritual ibadahnya itu dia menghilangkan hak orang lain dan hak keluarganya. Makruh hukumnya, tidak boleh dilakukan, dibenci. Nah ini adilnya syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh Imam Nawawi di sini rahimahullah taala, qala ashabuna yukrah salatu kulli lail daiman li kulli ahadin. Makruh hukumnya salat malam daiman, terus setiap malam bagi setiap orang. Makruh hukumnya, kenapa? Apa ilahnya? Karena dia akan menghilangkan hak orang lain. Karena besok pagi dia pasti ngantuk, tidur tidak bisa ditawar. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa ya masih bisa lah orang bergerak. Kalau tidur itu kan tidak bisa dikontrol. Kalau sudah datang ya ngantuk beneran itu. Tidur beneran, sleep, bisa nabrak orang. Dosa enggak itu? Dosa, maksudnya ketiduran. Karena seperti inilah fikih yang penting diperhatikan. Jadi semangat ibadah saja tidak cukup jemaah, harus ada fikihnya, harus ada pertimbangannya. Jadi orang yang ahli ibadah itu orang yang adil dengan dirinya sendiri dan keluarganya, barulah bisa berjalan dengan baik. Dan itu Nabi SAW tidak menempuh jalan rahbaniyah itu. Nabi SAW itu menikah, istrinya malah banyak. Rahbaniyah tidak menikah dia. Dianggap dirinya alim, soleh. Nabi menikah. Saya tidur malam, baru salat tahajud. Tidur malam. Nabi melarang berbicara setelah isya. Maksudnya berbicara tahajud nanti. Karena badan kita kalau sudah kenyang tidur, jiwa kita ini kalau sudah diberikan haknya, kemauannya, ringan dia untuk ibadah. Jadi itu orang yang ngelantur salat disuruh berhenti, jangan salat, tidur dulu. Tadi dia ingin berdoa, akhirnya dia maki Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ini seperti ini ulama menjelaskan kepada kita. Baik. Sudah ada? Belum. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau berkata, "Mustadallu bi hadits Hamzah bin Amr." Ulama ini mazhab Asy-Syafi'i dan para murid-muridnya dan mayoritas ulama mereka berdalil dengan hadis sahabat Nabi bernama Hamzah bin Amr, yang di mana hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahasanya beliau berkata, "Ya Rasulullah, inni asrudus saum, afa asumu fis safar." Wahai Rasulullah SAW, saya ini orang yang menyambung puasa. Ya, asrudus saum maksudnya terus berpuasa tanpa dijeda, mirip dengan puasa dahar tadi. Afa asum fis safar, boleh tidak saya puasa ketika musafir? Saya tidak ingin puasa saya ada yang bolong. Ini puasa sunnah maksudnya tentunya. Yani faqala in syi'ta fasum. Kalau kamu mau silahkan. Kalau kamu mau silahkan. Wa fi riwayati Muslim, dalam riwayat Muslim lafaz hadis Hamzah bin Amr ini berbunyi, fa aqarrahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala sardis siyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan, mengiyakan, menyetujui Hamzah bin Amr untuk terus-menerus berpuasa. Ya sudah, kalau seandainya tidak boleh tentu Nabi melarangnya. Walau kana
makruhan lam yuqirrahu la siyama fis safar. Seandainya makruh atau tidak boleh, pasti Nabi menjelaskannya, melarangnya, apalagi itu dalam keadaan musafir, di mana orang musafir memang disunahkan tidak berpuasa. Itu dalil dari mazhab Syafi'iyah. Akhirnya terus bagaimana menjawab hadis yang kita baca tadi ini? Abdullah bin Amr bin Al-As, yang situ ada perintah puasa besok berbuka. Puasa yang mirip dengan puasa ad-dahr. Ini puasa sardus saum ini. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Abdullah bin Shaqiq qala sa'altu Aisyah an siyam an-nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana yasum hatta naqul qad sham wa yuftir hatta naqul qad aftar. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. Dari Abdullah bin Shaqiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Ummul Mukminin, ibunda orang beriman Aisyah radhiyallahu taala anha, an shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perkara tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau menjawab, kana yasum hatta naqul qad sham. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering puasa hatta naqul qad sham. Ini qad shama. Dalam riwayat Muslim disebutkan dua kali qad shama. Sampai-sampai kami itu berkesimpulan Nabi ini puasa terus, tidak pernah dijeda. Hari ini puasa, besok puasa, terus. Nah, ini dia dalilnya. Puasanya Nabi kadang berpuasa terus menerus, tidak dijeda dengan hari, dengan satu hari ataupun dua hari. Taib, silakan azan. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh ibunda Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman, bahwasanya kana yasum hatta naqul qad shama. Nabi kalau sudah puasa, kami itu sampai berkata Nabi itu benar-benar puasa. Sekarang puasa, besok puasa. Wa yuftir hatta naqul, dan kadang beliau tidak berpuasa hatta naqul qad aftara. Sampai-sampai kami itu menyangka dan berkata Nabi tidak puasa. Besok Nabi tidak puasa, kemarin tidak puasa. Ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, "Ma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan illa Ramadan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa lengkap sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Alasannya apa? Kata ulama, yakni li'alla yudhanna wujubuh, agar tidak disangka wajib hukumnya berpuasa seperti itu setiap bulan. Hadis lainnya dalam bab ini, sardis shaum, qala haddatsana Ali bin Hujr, qala haddatsana Ismail bin Ja'far, qala Humayd an Anas bin Malik annahu su'ila an shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini hadis Anas bin Malik. Kalau yang tadi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini hadis Anas bin Malik ini sama temanya, yaitu Anas bin Malik ditanya tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ditanya Anas bin Malik? Kenapa Anas bin Malik ditanya? Karena beliau adalah sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Disebut khadim. Apa itu khadim? Pelayannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelayan tentu dekat dengan tuannya, kan begitu. Di usia kecil, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, bin Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, ini semua pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu ceritanya
para sahabat itu yang punya anak-anak masih kecil sudah Islam, mereka berbondong-bondong supaya dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ingin keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ibunya Anas itu pernah mengundang Nabi ke rumah beliau dan minta supaya Anas bin Malik didoakan. Ini anak ini doakan ya Rasulullah supaya dia begini. Didoakan oleh Nabi supaya usianya panjang, supaya banyak hartanya. Jadi boleh kita minta kaya, minta usia yang panjang, dan Nabi mendoakan Anas bin Malik seperti itu, sehingga ketika dewasa Anas bin Malik pun kaya dan banyak keturunannya seperti itu. Jadi tidak salah jemaah kita minta dunia kepada Allah. Itu manhaj salaf. Jangan ditonjolkan hanya satu sebelah saja, ya ini mencela dunia saja, tidak. Nanti salah fikir kita nanti. Tidak sesuai dengan keseimbangan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Anas akhirnya ditanya tentang puasanya Nabi. Beliau menjawab, karena yasumu minasyahri, Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa pada suatu bulan, di dalam satu bulan, hatta nara annahu la yurid ay yuftira minhu, sampai-sampai kami saksikan seolah Nabi tidak mau berbuka puasa di bulan tersebut, tidak puasa terus begitu. Ini yang diambil oleh Imam At-Tirmidzi barangkali, sehingga beliau memberikan judul Sardus Shaum. Ini Sardus Shaum, meneruskan puasa terus menerus. Ini keterangan Anas bin Malik bahwasanya Nabi kalau sudah puasa di satu bulan seolah-olah tidak berbuka, tidak ada hari yang tidak dipuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuftir hatta nara annahu la yurid an yasuma minhu syai'a. Kadang juga kami saksikan Nabi itu dalam satu bulan tidak pernah puasa, seolah-olah tidak mau puasa di bulan tersebut. Ya, ini berkeseimbangan, kadang terus menerus, kadang tidak. Adapun pada salat malam, ini temanya lain. Wa kunta la tasha'u an tarahu min al-laili musalliyan illa ra'aitahu musalliyan wa la na'iman illa ra'aitahu na'iman. Dan kamu, kalau sekiranya kamu tidak ingin melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ingin menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari tidak salat, kecuali kamu lihat dia sedang salat. Tidaklah kamu ingin melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur, kecuali sedang tidur. Maksudnya, kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Nabi itu sallallahu alaihi wasallam membagi waktunya itu selang-seling. Kadang salat di awal malam, kadang sholat di tengah malam, kadang sholat di akhir malam, sehingga sahabat yang ingin memantaunya kadang menemukan berbeda-beda. Bagi sahabat yang datang di awal malam, kebetulan Nabi sholat nanti di tengah malam, ditemukan Nabi sedang tidur. Begitu seterusnya. Nah, ini sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu qudwah uswah untuk kita. Luas waktu itu untuk kita beribadah. Kapan kita mampu, kita amalkan salat tersebut. Dan sekali lagi, ini pembahasannya adalah salat, bukan puasa. Hadis berikutnya dalam bab ini, qala haddatsana Annad qala haddatsana Waqi' an Mis'ar Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Abil Abbas an Abdullah bin Amr, ini dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Amr al-As yang tadi di Sahih Muslim kita ceritakan di awal kajian. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdalus shaumi shaumu akhi Dawud. Puasa yang paling afdal, paling utama itu puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Kadang berpuasa sehari, besoknya tidak puasa. Wala yafirru idza laqa. Dan Nabi Daud alaihissalam itu kalau bertemu musuh dia tidak pergi, tidak kabur. Ini tidak nyari musuh, tapi sudah ketemu tidak lari.
Nah, terkait dengan ini faedahnya ada hadis juga itu, la tatamanna liqa'al adu. Jangan kamu berharap bertemu dengan musuh. Nah, ini berharap mentang-mentang dia jago ingin bertemu denganmu musuh. Jangan. Karena itu akan menjadi bala untuk diri kita. Tapi kalau sudah datang, ya jangan kabur. Jangan kebalikan. Ingin ketemu musuh, pas datang, kabur. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ini mental orang di sosmed ini. Di sosmed galak, pas ketemu kabur. Di sosmed dia paling nomor 1. Komentarnya paling jago. Paling hebat. Pas ketemu, menghilang jejaknya. Na'udzubillah min dzalik. Hadis lainnya di sini selesai kita bab pembahasan itu. Hadis berikutnya bab ma jaa fi karahiyati shaum yaumul fitri wa yaumun nahar. Bab pembahasan tentang makruh puasa pada hari fitri dan hari nahar. Ini kita lanjutkan insyaallah taala pada perjumpaan berikutnya insyaallah taala. Baik. Ada yang ditanyakan jemaah? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salli ala Muhammad. Jemaah ini pengajian Sunan Tirmidzi ini catatan di buku saya ini tahun 2015 sudah mulai itu tahun 2015. Sekarang tahun berapa? 2022. Sudah berapa tahun kan? 7 tahun. Mudah-mudahan istiqomah ya. Mudah-mudahan istiqomah. Nah, jadi kita pernah bahas di sini ya puasa wisal, kalau tidak salah ada babnya di sini. Saya lupa. Bukan, puasa wisal itu maksudnya adalah dia berpuasa sampai malam hari. Itu perbedaan puasa dahar dengan puasa wisal. Wisal itu haram hukumnya, nggak boleh, karena dia puasa melebihi batas waktu. Kalau kita bahas di sini ada bab pembahasannya. Wisal itu sampai malam dia masih puasa. Sudah azan dia nggak mau, sehari malam puasa, siang pun puasa. Itu maksudnya waslul lail bil waslun nahar bil lail, dia puasa. Beda dengan puasa dahar. Barakallahu fiik. Baik. Naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.